Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Di sini saya Safira Aulia Maharani akan mempresentasikan hasil rangkuman saya terkait Gasly Valve. Langsung saja ke slide pertama, yaitu jantung dari setiap sistem gas lift adalah gas lift valve, di mana gas lift valve pada dasarnya adalah regulator downhole pressure. Elemen-elemen fungsional dari pressure regulator dan gas lift valve hampir serupa. Sebuah spring gas dalam regulator terlihat pada gambar 5.1 bagian A ini, dan gambar gas lift valve pada gambar 5.1b itu adalah gambar contoh gambar di mana elemen yang dimiliki keduanya hampir sama. Kemudian menekan steam tip ke tempat duduknya. Diagram pressure regulator dan bellow dari gas lift valve memberikan area pengaruh untuk upstream pressure yang lebih besar dari area port. Upstream pressure yang diatur merupakan fungsi dari spring force dan efektifnya diagram atau area bellow. Kemudian masuk ke valve mechanics. Awal mula dari rumus force adalah gaya persatuan luas. Pressure adalah gaya persatuan luas, di mana jika nilai pressure diketahui dan luas area diketahui, maka gaya total atau F pada seluruh area dapat diketahui dengan mengalihkan pressure dan luas area. Contohnya, jika luas area diketahui 3 inch persegi dan pressure diketahui sebesar 10 psi, maka force dapat diketahui dengan mengalihkan pressure dan luas area. Maka hasil yang didapat adalah 30 pounds. Kemudian, basic component of gas lift valve adalah semua ilustrasi dalam gambar 5.3 ini memiliki komponen dasar yang sama, yang mana piston dalam gambar 5.3 bagian A tidak memiliki sel, sehingga dom tidak dapat diisolasi. Untuk gambar 5.3 bagian B, piston memiliki seal O-ring, yang mana isolasi dom yang cukup diperoleh dengan O-ring, namun kebocoran kecil melalui O-ring dalam jangka waktu lama serta gesekan dari O-ring menyebabkan metode penyegelan piston ini menjadi kurang praktis. Untuk gambar 5.3 bagian C, sebuah belo logam membentuk seal atau segel. Ujung bawah belo dilas ke sebuah sudut padatan, ujung atas belo dilas ke valve lipatan atau dalam belo memberikan fleksibilitas yang diperlukan untuk pergerakan. Seal tipe belo digunakan dalam sebagian besar katup gas lift. Sebenarnya sebagian besar desain valve menggunakan komponen dasar yang sama dan susunannya itu bervariasi. Valve basic yang biasanya digunakan adalah bellow piston seal yang ada di gambar 5.3 bagian C. Kemudian ada closing force.
Banyak gas lift valve pada gambar 5.4 memiliki tekanan gas PB yang terperangkap dalam dom. Tekanan ini bekerja pada area boiler dan menciptakan gaya yang diterapkan pada steam. Steam tip ditekan dalam kotak dengan tepi atas dudukan dari port stem tip dan bagian C dudukan port dirancang agar pas secara presisi. Seringkali dipoles untuk membentuk seal. Ketika dome pressure atau PB dan area below AB diketahui, gaya yang menahan ujung batang terhadap dudukan adalah dapat dirumuskan menjadi gaya sama dengan dome pressure yang berada di dalam dome dikalikan dengan area below. Kemudian ada opening force, yang mana valve mulai terbuka ketika steam tip bergerak keluar dari kotak dengan valve seat. Dan ini terjadi ketika opening force sedikit lebih besar dari closing force, sehingga tepat sebelum pembukaan. Dua gaya biasanya bekerja sama untuk mengatasi closing force. Tekanan atau biasanya P1 yang diterapkan melalui lubang samping dan tekanan P2 yang diterapkan melalui valve port adalah sumber tekanan yang menghasilkan kedua opening force tersebut. Ketika steam pulse berada pada port, tekanan P1 tidak bekerja pada seluruh area below. Area steam tip valve yang bersentuhan dengan seat pada gambar 5.5 bagian A membentuk bagian dari area below. Area stem tip valve terisolasi dari P1 oleh stem tip dan seat. Area yang dipengaruhi oleh tekanan P1 adalah area below dikurangi area stem tip yang terisolasi oleh seat. Maka opening force yang dihasilkan oleh tekanan P1 diterapkan melalui lubang samping dapat dirumuskan menjadi P1 atau tekanan dari lubang samping dikalikan dengan area below dikurangi area step yang terelasi oleh seat. Kemudian kemudian area step valve yang bersentuhan dengan seat atau AP dibangun oleh tekanan P2 yang diterapkan melalui port. Opening force ini yang dihasilkan oleh kombinasi ini dapat dirumuskan menjadi persamaan pada ekuasi 5.4. Nah, total opening force adalah jumlah dari kedua gaya yang mana opening force yang dihasilkan oleh tekanan P1 yang diterapkan melalui lubang samping dikalikan dengan opening force yang dihasilkan oleh kombinasi. Kemudian persamaan tadi disubstitusikan dan mendapatkan persamaan 5.6. Tepat sebelum valve port terbuka, opening force dan closing force adalah sama. Yang sehingga rumus sebelumnya dapat disubstitusikan ke dalam rumus yang menghasilkan persamaan 5.8. Kemudian penyelesaian untuk P1 yang mana tekanan injeksi yang diperlukan untuk menyeimbangkan opening force dan closing force sebelum membuka valve yang dioperasikan dengan tekanan injeksi dalam kondisi operasi dapat ditentukan dengan rumus 5.9. Kemudian bagi setiap suku dengan AB. Rumus ini setiap suku ini dibagi dengan AB sehingga mendapatkan persamaan 5.11. Kemudian ada valve load rate.
Valve flow rate menunjukkan seberapa besar tekanan yang dibutuhkan untuk membuka valve dibandingkan dengan seberapa jauh valve steam bergerak. Nah, ini dapat dilihat juga ada dua cara untuk menyatukan laju beban, yang mana PSI per inch ini merupakan tekanan per inch gerakan steam, yang mana semakin tinggi semakin stiff valve-nya. Kemudian ada juga inch per PSI, yang mana gerakan steam per satuan tekanan. Faktor yang memengaruhi pembukaan valve atau opening valve ini, yang pertama yaitu kompresibilitas gas nitrogen dalam dom, kemudian ada kekuatan pegas atau spring bellow, kemudian ada keduanya membuat valve tidak langsung terbuka penuh meskipun tekanannya naik sedikit. Nah, dalam valve flow ini terdapat tipe valve. Yang pertama valve steep, yang mana butuh perubahan tekanan besar untuk membuka atau menutup sedikit. Kemudian ada valve soft, yang mana ini lebih sensitif, sedikit perubahan tekanan membuatnya membuka atau menutup lebih jauh. Perlu digarisbawahi di mana pemilihan jenis valve tergantung pada desain gas leak. Apakah butuh respon cepat atau lebih lambat terhadap perubahan tekanan. Untuk pengecekan karakteristik ini digunakan probe test untuk mengetahui valve load rate. Kemudian ada probe test yang mana dilakukan untuk mengetahui seberapa besar beban yang dibutuhkan untuk membuka gas leak. Nah, selain itu, tes ini juga bisa menentukan jarak maksimum gerakan steam valve dan juga dapat menentukan masalah seperti discloses taking of the convolution, excessive friction, and bellows yielding. Kemudian cara uji yang dilakukan untuk probe test ini yaitu yang pertama, valve dipasang dengan mikrometer untuk mengukur gerakan stem tip katup atau valve. Kedua, tekanan diberikan bertahap ke bagian atas dan bawah stem mengenai seluruh area bellow. Setiap kali tekanan naik, gerakan stem dicatat untuk melihat respon valve. Perlu di-highlight tujuannya memastikan valve bekerja dengan baik dan sesuai desain serta tidak ada hambatan dalam pergerakannya. Kemudian ada production pressure effect. Valve pada gambar 5.5 bagian A dibuka oleh gaya force P1 yang bekerja pada area bellow dikurangi area port, serta P2 yang bekerja pada area steam tip yang disegel oleh dudukan atau seat valve tanpa bantuan P1, P2, P1 harus lebih besar untuk membuka valve. Efek tekanan production, eh, efek tekanan produksi atau production pressure effect mewakili jumlah pengurangan tekanan pembukaan akibat bantuan dari P2. Nah, PPE atau production pressure effects ini kadang disebut sebagai efek tubing, yang mana diperoleh dengan mengalihkan tekanan produksi P2 dengan area tempat tekanan tersebut diterapkan atau AP. Lalu membagi gaya yang diperoleh dengan area bellow. Rumus dapat dilihat pada rumus persamaan 5.12. Di mana tekanan pembuka valve P1 bekerja. Hasil yang diperoleh adalah jumlah pengurangan tekanan pembuka katup P1 dalam satuan PSI. Kemudian bagi setiap suku dengan AB dan rasio AP per AB dibagi 1 minus AP per AB bisa disebut sebagai production pressure effect faktor, yang mana seberapa teks ini menyebut rasio ini sebagai tubing effect faktor. Dan jika PF pressure dan jika pressure PF ini
dinyatakan dalam bentuk desimal, maka menggunakan rumus 5,15. Dan jika dinyatakan sebagai persentase, menggunakan persamaan 5,16. Yang terakhir ada closing pressure. Closing pressure atau closing pressure valve ini dapat dilihat pada gambar 5,6 akan sama dengan injection gas opening pressure jika tekanan produksi tetap konstan. Closing pressure minimum hanya akan sama dengan dome pressure pada saat tekanan produksi, injeksi, dan dome berada dalam kondisi yang sama. Masuk ke subbab berikutnya ada valve karakteristik. Yang pertama ada dynamic flow test. Dynamic flow test terdiri dari pengaliran gas melalui gas lift, valve, dan mengukur laju aliran gas pada berbagai kondisi tekanan. Nah, informasi yang diperoleh dynamic flow test dan probe test untuk valve tertentu digunakan bersama-sama untuk memprediksi laju aliran gas lift dan aksi valve pada kondisi selain dari kondisi uji tersebut. Kurva yang menunjukkan pada bisa dilihat pada gambar 5,7 ini, kurva menunjukkan bahwa tidak ada aliran gas pada dua nilai tekanan produksi yang berbeda untuk setiap tekanan injeksi. Yang pertama terjadi pada tekanan produksi ya, yang sama dengan tekanan gas injeksi, yaitu 5,535 psig dan 500 dan 550 psig. Pada titik ini, valve terbuka tetapi kurangnya perbedaan tekanan antara tekanan injeksi dan tekanan produksi mencegah aliran gas. Titik kedua tanpa aliran terjadi pada tekanan produksi sebesar dua sebesar 218 dan 249 psig. Ini adalah tekanan penutup produksi dari valve. Kemudian ada valve spread. Spread pada gas lift valve adalah selisih antara tekanan saat valve mulai terbuka dan saat valve menutup kembali. Saat valve dikendalikan oleh tekanan gas injeksi. Spread ini penting dalam sistem intermittent gas lift karena menentukan jumlah minimum gas yang harus diinjeksikan setiap kali siklus terjadi. Bahkan setelah injeksi gas dihentikan, tekanan dalam anus di setiap tetap harus turun dari opening pressure ke closing pressure valve. Nah, jika spread terlalu besar, bisa jadi terlalu banyak gas yang terbuang. Jadi spread harus diatur dengan tepat atau cukup besar agar fluida bisa terdorong ke permukaan, tapi tidak terlalu besar agar gas tidak terbuang sia-sia. Jika perlu lebih banyak gas, bisa ditambahkan saat valve masih terbuka. Karakteristik yang berikutnya yaitu bellows production. Yang mana dalam gas lift valve, bellow atau komponen berbentuk seperti pegas bergerak memanjang atau tertekan untuk membuka atau menutup valve. Tapi bellow bisa rusak kalau terkena tekanan yang terlalu tinggi. Karena itu, gas lift valve dilengkapi dengan berbagai pelindung, seperti yang pertama itu ada membatasi pergerakan bellow dengan mechanical stop atau hydraulic stop menggunakan cairan terbatas. Kemudian memperkuat bellow dengan support ring. Kemudian ada mereformasi lipatan bellow secara hidrolik pada tekanan eksternal yang lebih tinggi dari normal. Yang terakhir ada bisa juga mengisolasi bellow untuk mencegah paparan terhadap perbedaan tekanan yang berlebihan. Perlu diperhatikan juga saat valve terbuka, tekanan di sekitar bellow bisa naik turun karena aliran gas. Dan ini bisa menyebabkan chatter, yaitu valve cepat buka tutup terus-menerus. Chatter ini bisa membuat bellow cepat rusak dan merusak bagian penting valve, seperti bola dan dudukannya. Untuk mencegah hal ini, biasanya digunakan peredam hidrolik atau dashboard agar pergerakan kartung lebih halus.
Yang berikutnya ada test rack opening pressure, di mana desain sistem Gasly menetapkan opening pressure dan closing pressure valve yang diinginkan. Valve selalu disesuaikan di shop test rack seperti gambar 5.8 di samping sehingga mencapai opening pressure yang akan menghasilkan opening pressure yang diinginkan dalam sumur. Gas di dalam ruang dengan volume tetap pada valve bertekanan akan mengalami peningkatan tekanan. Saat diinginkan perubahan tekanan yang terjadi akibat pemanasan atau pendinginan kolom gas tetap ini dapat dihitung dan penyetelan opening pressure gas lift valve atau test rack itu biasanya menyetel opening pressure pada valve langsung pada temperatur sumur tidak praktis. Maka pengujian biasanya dilakukan pada temperatur atau suhu 60 derajat Fahrenheit sekitar 15,5 derajat Celcius di laboratorium. Valve belok direndam dalam air bersuhu 60 derajat Fahrenheit sebelum disetel. Kemudian test rack ini dapat dihitung. Yang pertama untuk opening pressure, valve di sumur tergantung pada pressure dome pada suhu sumur. Kemudian bergantung juga pada tekanan produksi atau P2 dan luas area seat dan luas area below. Persamaan tersebut dapat diketahui seperti ini. Dan menghitung dome pressure atau PBT jika ingin mencari beberapa tekanan pengisian dome agar valve terbuka di tekanan P1 tertentu. Maka menggunakan rumus PBT sama dengan P1 dikalikan 1 minus AP per AB ditambah P2 AB per AB. Kemudian untuk mencari test rack pressure atau POV saat tes di suhu 60 derajat Fahrenheit dan tanpa tekanan dari produksi atau P2 sama dengan 0. Rumus tekanan pembukaan menjadi seperti ini. Kemudian masuk ke subbab berikutnya ada classification of gas lift valve pada aplikasi. Di mana di dalam sumur atau katup gas lift dikendalikan oleh dua tekanan utama, yaitu tekanan di dalam tubing dan tekanan di dalam casing. Katup berada di antara kedua tekanan ini adalah keduanya berusaha untuk membuka katup. Jadi, kedua tekanan ini sama-sama berusaha untuk membuka katup. Ketika gas injeksi bersentuhan dengan bellow atau area pengaruh itu besar, valve tersebut sebagai gas lift valve beroperasi dengan tekanan injeksi atau biasanya disebut injection pressure operated valve. Ketika fluida produksi bersentuhan dengan bellow, valve tersebut sebagai gas lift valve beroperasi dengan tekanan produksi atau biasanya disebut production pressure fluid operated valve. Dalam kedua kasus tersebut, valve memiliki desain yang identik seperti yang terlihat pada ilustrasi. Mandrel dapat mengontrol bagaimana kedua sumber tekanan tersebut terhubung ke valve. Dan sebelum masuk perhitungan ini, semua perhitungan seperti opening pressure, closing pressure, dan lain-lain untuk valve yang beroperasi dengan tekanan produksi fluida sama dengan katup yang beroperasi dengan tekanan injeksi. Penting untuk mempengaruhi kedua sumber tekanan pada elemen katup yang direpresentasikan dengan benar. Jadi kedua gambar ini yaitu yang ini injection pressure operated valve dan ini injection pressure operated
pressure fluid operated valve sebenarnya menggunakan rumus yang sama. Dan perlu di-note, semua rumus untuk menghitung tekanan buka atau tutup sama untuk kedua jenis katup. Yang penting adalah kita tahu bahwa tekanan mana yang mempengaruhi katup agar perhitungan tepat. Seperti yang telah saya sebutkan tadi. Kemudian ada valve used for continuous flow, yang mana valve yang digunakan untuk continuous flow harus mengukur atau mengontrol aliran gas. Volume gas yang diinjeksikan dikendalikan di permukaan. Ada juga valve used for intermittent lift, yang mana pengangkatan intermittent biasanya memerlukan volume gas yang besar dalam waktu singkat. Berbeda dengan valve yang digunakan dalam aliran kontinu ini, valve yang digunakan untuk mengangkat intermittent harus terbuka sepenuhnya selama injeksi dan menutup dengan cepat. Kemudian ada basic valve design. Nah, ini ada beberapa bagian. Yang pertama itu ada unbalanced pressure charge valve, di mana valve ini bisa dilihat pada gambar 5.11 menggunakan dom yang diisi oleh nitrogen sebagai satu-satunya elemen bermuatan untuk menyebabkan penutupan. Semua pembahasan sebelumnya ini yang setelah saya sebutkan tadi itu merujuk pada valve ini, valve unbalanced pressure charge valve ini. Kemudian ada unbalanced spring valve. Nah, valve gas lift seperti gambar 5.12 tidak memiliki muatan gas di dalam domnya. Di dalam sini. Jika pengaruh suhu bisa diabaikan saat mengatur tekanan terbuka, valve ini menggunakan jika pengaruh suhu bisa diabaikan saat mengatur tekanan buka. Nah, valve ini menggunakan bekas atau spring yang kuat sehingga bekerja seperti lubang aliran atau orifice yang bisa berubah-ubah. Kemungkinan aliran gas dalam berbagai ukuran tanpa perlu orifice tetap. Pegas biasanya digunakan untuk memberikan gaya penutup katup. Jika gaya pegas bisa dibagi dengan luas below, kita mendapatkan tekanan dalam PSI. Bisa dibayangkan, jika pegas dibagi dengan below, maka kita dapat mendapatkan tekanan atau pressure dalam PSI, yang mana disebut sebagai efek tekanan pegas, spring pressure effect atau PSP. Nah, tekanan ini mewakili besarnya gaya penutup seandainya diberikan dari dalam below, seperti jika pakai gas. Nah, untuk keperluan perhitungan ini, PSP digunakan sebagai pengganti fiktif dari tekanan muatan dom atau bellows karena efek suhu dapat diabaikan. PSP mewakili muatan dom dalam alat uji serta pada kedalaman operasi. Spring valve tidak seimbang tanpa dom pressure. Memiliki keseimbangan gaya berikut, tepat saat valve mulai membuka. Yang mana PSP AB sama dengan P1 AB dikalikan dengan AP minus AP plus P2 dikalikan AP. Ada juga yaitu persamaan 5.21 yang mana dapat diatur ulang untuk mencari PSP berdasarkan kondisi yang diinginkan pada kedalaman valve dan untuk spesifikasi valve tertentu. Nah, perhitungan ini atau persamaan ini untuk valve yang dioperasikan dengan tekanan injeksi selama tekanan diidentifikasi dengan benar terhadap elemen area yang dipengaruhinya. Kemudian ada persamaan yang digunakan setelah PSP ditentukan. Opening pressure pada alat uji atau test track opening pressure dapat dihitung sebagai PVO sama dengan PSP dibagi 1 minus AP dibagi AB. Nah, rumus ini atau persamaan ini berlaku baik untuk valve yang dioperasikan dengan tekanan produksi maupun tekanan injeksi.
Dan perlu digarisbawahi, tes pressure menekan below dalam kedua kasus tersebut. Dan area stem tip yang bersentuhan dengan seat berada dalam tekanan atmosfer di setiap kasusnya. Kemudian ada pilot valve, yang mana pilot valve pada gambar 5.13 menawarkan keuntungan berupa port yang besar dikomunikasikan dengan kontrol yang ketat terhadap valve spread. Bagian kontrolnya adalah unbalanced gas leak valve. Nah, tekanan casing dan tekanan tubing bekerja pada bagian kontrol dengan cara yang sama seperti pada unbalanced injection pressure operated valve. Nah, ketika katup atau valve kontrol terbuka, maka katup utama atau port besar juga terbuka. Dan ketika valve kontrol tertutup, maka katup atau valve utama juga tertutup. Gas yang mengalir melalui eh, port kecil pada bagian kontrol bekerja pada piston katup utama untuk membukanya. Ketika valve kontrol menutup, bekas mengembalikan valve utama ke posisi tertutup. Jadi di sini ada control valve dan main valve. Seperti yang saya sebutkan tadi, di mana ketika kan valve ini tertutup, maka main valve ini juga tertutup. Dan gas yang mengalir melalui port kecil pada bagian kontrol ini, bagian kontrol bekerja pada piston katup pada main valve untuk membukanya. Nah, ketika valve kontrol tertutup, maka pegas mengembalikan valve ke main valve ke posisi tertutup juga. Kemudian ada another types of valve. Nah, jenis-jenis valve baru terus dikembangkan untuk mengikuti pengembangan teknologi gas lift secara umum. Perlu diperhatikan juga atau di-highlight bahwa hampir semua jenis valve tersedia dalam bentuk yang dapat diambil kembali atau retrievable maupun yang tidak dapat diambil kembali atau non-retrievable, serta dengan berbagai jenis valve periksa atau check valve. Kemudian yang terakhir, kemudian ada wireline retractable valve and mandrel. Mandrel retractable atau side pocket mandrel adalah jenis mandrel tempat gas valve dipasang di pocket khusus di sisi mandrel, bukan di jalur utama tubing. Perlu diperhatikan lagi, bukan di jalur utama tubing. Nah, valve ini bisa dipasang atau diambil kembali menggunakan wireline sehingga perawatannya lebih mudah tanpa harus membongkar tubing. Pocket mandrel ini tidak dapat menghalangi aliran fluida dalam tubing, jadi alat lain tetap bisa digunakan seperti biasanya. Kemudian untuk memasang atau melepas valve digunakan alat bantu seperti kick-over tool, dapat dilihat pada gambar 5.17, 5.17 bagian A ini. Bagian A ini kick-over tool yang membantu menyelaskan valve dengan pocket di mandrel. Pada gambar, yang A ini pada gambar 17B. Setelah sejajar, valve bisa dimasukkan atau diambil dengan teknik kick atau swing dari wireline. Pocket di mandrel memiliki lubang halus dan port untuk mengatur aliran gas antara tubing dan anulus, serta bagian khusus untuk mengunci atau menyegel valve agar tidak bocor, seperti gambar 5.15. Agar proses pasangan lebih akurat, mandrel dilengkapi dengan fitur seperti orating self dan stop vertikal pada gambar 5.17 bagian C. Ini. Untuk membantu penempatan dan penyelesaian valve secara tepat, retrievable valve punya komponen dasar yang mirip dengan valve konvensional, tapi dilengkapi dengan mekanisme penguncian atau segel yang segel tambahan.
Nah, ada 4 tipe gas lift valve. Seperti gambar di samping ini. Yang tipe pertama itu dioperasikan dengan tekanan injeksi, atau biasanya disebut dengan konvensional. Konvensional. Kemudian ada tipe 2, ini dioperasikan dengan tekanan produksi. Nah, untuk 3 dan 4 ini mirip dengan tipe 1 dan 2, tapi cek valve-nya itu dipasang terbalik. Dan untuk 2 dan 4 ini juga memiliki dudukan silang atau crossover set yang membatasi ukuran dudukan valve. Nah, untuk gambar 5.14 ini adalah gambar Mendel side pocket yang lengkap dengan baik. Metode wireline yang digunakan untuk memasang dan menarik katup. Yang mana gambar 5.14b ini menggambarkan alat wireline cast yang digunakan untuk memasang atau menarik katup dalam mender yang dapat diambil kembali. Selain batang pembalut standar dan wireline gel, alat kick-over dari beberapa jenis juga dapat digunakan. Perlu diingat untuk gambar 5.14 bagian A ini adalah menunjukkan instalasi lengkap mendel set pocket di dalam sumur. Nah, untuk gambar yang bagian B ini adalah menunjukkan alat wireline yang digunakan untuk memasang atau mencabut valve. Selanjutnya ada yang terakhir ada mandrel and valve porting combination. Nah, dalam instalasi gas lift tidak terlalu efisien menggunakan satu jenis mandrel dan valve untuk semua kebutuhan. Perlu diingat ada 2 jenis mandrel dan 4 jenis gas lift valve yang saya sebutkan tadi di slide sebelumnya. Yang ini, kemudian yang dapat dikombinasikan menjadi 8 konfigurasi berbeda. Yang pertama itu jenis mandrel ada 2, yaitu jenis mandrel tipe 1 atau standar, di mana lubang hole yang ini lubang hole atau lubang lubang atau hole pocket dibor dari luar atau casing bagian bawah pocket terhubung ke tubing. Nah, untuk tipe 2 ini lubang pocket dibor tubing dalam atau tubing bagian bawah pocket terhubung dengan casing atau anulus. Nah, dudukan crossover membatasi ukuran pot yang tersedia. Ada 3/16 inch untuk katup berukuran 1 inch, ada 5/16 inch untuk katup berukuran 11/2 inch. Kemudian setelah dimodifikasi antara 2 tipe mandel dan 4 jenis valve ini, ditemukan 8 konfigurasi yang memungkinkan menggunakan 4 jenis valve dan 2 jenis mandrel. Bisa dilihat pada gambar ini di samping. Dalam gambar 5.21, konfigurasi A dan B diakui sebagai jenis penyelesaian standar. Untuk aliran melalui tubing biasanya lebih disukai. Nah, secara umum, instalasi yang dioperasikan dengan tekanan production tidak diinginkan untuk ditingkatkan produksinya yang tinggi karena cenderung menyebabkan heating atau slugging dalam produksi. Jika digunakan konfigurasi B ini dapat mengalami masalah. Nah, jika konfigurasi G G digunakan, maka lebih baik jika membutuhkan port digunakan, maka lebih baik jika membutuhkan port yang lebih besar. Atau bisa saya simpulkan, eh, saya simpulkan untuk konfigurasi A dan B ini paling umum digunakan
untuk cocok aliran dalam tubing. Nah, untuk konfigurasi B ini bisa mengalami masalah jika digunakan. Nah, untuk konfigurasi G ini lebih baik jika membutuhkan port yang lebih besar. Untuk crossover tadi, konfigurasi G mungkin lebih baik untuk tujuan ini, karena mandel dengan lebih dari satu kantong, lebih dari dua bagian penyekat dalam satu kantong, serta dengan konfigurasi porting lainnya telah digunakan. Kombinasi baru perlu dipertimbangkan. Sekian presentasi dari saya terkait materi gas lift valve kali ini. Saya tutup. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.